Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Shalom. Tema pada hari ini yaitu Roh Kudus membaharui kasih persaudaraan. 1 Petrus 1 ayat 22 mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Renungan dalam ayat ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Roh Kudus bekerja secara mendalam dalam hubungan antar manusia, terlebih lagi dalam hubungan persaudaraan. Bagaimana Roh Kudus membaharui kasih persaudaraan berdasarkan ayat ini? Kita harus memahami bahwa kasih bukanlah sekedar emosi manusiawi, melainkan buah dari pekerjaan Roh Kudus. Ayat ini dimulai dengan kata menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sebelum kita bisa mengasihi orang lain dengan benar, batin kita perlu disucikan. Penyucian ini terjadi karena ketaatan kepada kebenaran Injil atau firman Tuhan. Saudaraku, seringkali kasih kita kepada manusia terhambat oleh luka masa lalu, oleh ego, ataupun oleh kepahitan. Namun Roh Kudus melawat hati kita. Roh Kudus itulah yang akan membakar habis sampah-sampah batinnya yang merusak
kerohanian kita. Roh Kudus membantu kita untuk menanggalkan ego, kebencian atau kepura-puraan, sehingga tersedia ruang kasih yang bersih di dalam hati kita, sehingga yang terpancar adalah kasih yang murni. Dunia mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang baik saja, namun Roh Kudus mendorong kita melampaui batas itu. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku, dalam teks aslinya istilah kasih persaudaraan menggunakan kata Philadelphia. Roh Kudus mengubah kasih yang tadinya mungkin hanya sebatas suka sama suka, sebatas balas jasa atau untung rugi, menjadi kasih keluarga yang tulus ikhlas, tanpa pamrih, tanpa topeng, tapi dengan kebersihan dan ketulusan. Kita mulai melihat sesama bukan lagi sebagai orang asing atau sebagai saingan, apalagi sebagai musuh, melainkan sebagai saudara seiman. Rasul Petrus menekankan agar kita mengasihi dengan segenap hati dan bersungguh-sungguh. Tanpa bimbingan Roh Kudus, kasih manusia seringkali terbatas. Namun dengan Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan ekstra bagi kita untuk tetap mengasihi sesama kita, bahkan ketika orang tersebut sulit untuk dikasihi atau ketika kita merasa lelah. Ketika kita membiarkan Roh Kudus membaharui kasih kita, maka tembok pemisah itu pasti runtuh. Gereja bukan lagi sekedar organisasi, melainkan organisme yang hidup di mana mujizat dan kuasa Allah dinyatakan, karena tidak ada lagi sumbatan berupa kebencian, perselisihan ataupun perpecahan, tetapi yang ada adalah kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas di antara kita. Tuhan Yesus memberkati.